Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar dari alam. Karena semalam ketika saya kembali dari kapel, saya mencium bau harum bunga yang sangat harum. Dan saya memperhatikan kiri kanan, memang ada bunga yang sedang mekar dan harum sekali. Dan saya mulai berpikir tentang keharuman yang memancar dari bunga yang mekar. Menurut saya, bunga itu tidak dengan sengaja berusaha memancarkan keharuman. Karena memang keharuman itu naturally, secara alamiah, memancar ketika bunga itu mekar sepenuhnya. Effortless, karena memang itu kodratinya, nature-nya, alamiahnya memang begitu. Dan itu sama seperti orang yang mengadakan perjalanan rohani. Ketika orang mengadakan perjalanan rohani, perjalanannya ke dalam, yaitu makin menyadari bahwa dirinya dikasihi Tuhan dan makin bertumbuh dalam kerendahan hati, kepekaan untuk berempati, untuk mengasihi, untuk mengampuni, dan hidup dalam nilai-nilai keutamaan. Bisa menerima diri dengan tenang dan dengan sendirinya memancarkan keharuman itu ke sekitarnya, seperti bunga yang secara alamiah ketika dia mekar sepenuhnya akan memancarkan keharuman juga. Orang yang menempuh perjalanan rohani tidak perlu berusaha sekuat tenaga untuk menimbulkan kesan yang baik, tidak perlu. Akan dengan sendirinya mengalir dari dalam. Kalau kita berusaha untuk menimbulkan kesan yang baik kepada orang-orang di sekitarnya, itu motivasinya masih di luar sana dan belum tentu tulus. Tetapi kalau perjalanan rohani ke dalam, pertama-tama adalah pertumbuhan pribadi. Tetapi pertumbuhan pribadi itu sendiri dengan sendirinya secara alami memancarkan keharuman kepada orang-orang di sekitarnya. Maka yang tekun dan setia untuk menempuh perjalanan rohani, fokus pada pertumbuhan pribadi, tidak perlu banyak kata, juga tidak perlu banyak usaha untuk menjadi populer atau mengesankan bagi orang-orang di sekitarnya, tidak perlu. Justru harus makin tenang, makin silence. Biarkan perjalanan rohani, pertumbuhan itu memancarkan keharumannya sendiri. Karena ketika bertumbuh dalam hidup rohani, yang ada adalah kebaikan dan keutamaan. Tidak ada keluhan, tidak ada protes, tidak ada komplain. Karena setiap peristiwa, setiap perjumpaan akan dijadikan kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Seperti para murid, ketika Stefanus dibunuh dan kemudian murid-murid yang lain dikejar, mereka tidak mengeluh, tidak kemudian mengatakan bahwa wah, kita mesti berhenti dulu karena situasinya sedang tidak kondusif. Paulus dibunuh dan kita semua dikejar untuk ditangkap, dianiaya dan dibunuh. Lebih baik kita tenang-tenang dulu. Tidak. Bagi mereka, mereka tidak penting dianiaya atau mengalami ancaman pembunuhan, tidak penting. Karena hidup mereka sudah selesai. Selesai dengan keyakinan akan kebangkitan Kristus. Karena kebangkitan Kristus bagi mereka adalah sebuah turning point. Titik balik. Ketika derita menjadi sumber keselamatan sebagai ungkapan cinta yang tak terbatas. Ketika kematian
menjadi pintu masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Dan karena itu tidak ada lagi derita. Yang ada adalah kesempatan mencintai. Tidak ada lagi kematian. Yang ada adalah kehidupan kekal di dalam kebangkitan Kristus. Selesai. Dan karena itu tidak ada keluhan, tidak mengeluh. Dan disitulah pertumbuhan rohani. Ketika kita sudah bertumbuh dalam hidup rohani, tidak ada peristiwa negatif. Yang ada adalah kesempatan untuk bertumbuh. Kesempatan untuk memancarkan cahaya, memancarkan kebaikan. Dan karena itu tidak perlu berusaha supaya orang lain terkesan. Tetapi berusaha selalu makin mencintai Tuhan di dalam hati. Makin bertumbuh kepercayaan kita kepada Tuhan. Makin mengandalkan Tuhan. Dan dengan sendirinya keindahan, keutamaan akan memancar ke sekitar kita. Kedamaian, kesejahteraan akan mewarnai tutur kata, sikap, reaksi, dan segalanya. Karena itu sebetulnya fokus kita mesti ke dalam. Fokus untuk bertumbuh dan menjadikan segala kesempatan sebagai momen untuk mewujudkan cinta kita kepada Tuhan. Perjumpaan kepada sesama kita adalah kesempatan untuk mengasihi. Peristiwa yang kita alami adalah kesempatan untuk bertumbuh. Jadi tidak ada baik dan buruk, tidak ada derita atau sukacita. Yang ada adalah kesempatan saja untuk memuliakan Tuhan dengan kebaikan-kebaikan. Dasarnya adalah karena kesadaran bahwa kita sungguh sangat dikasihi oleh Tuhan sejak awal sampai selama-lamanya. Dan yang ada adalah rasa syukur dan sukacita. Seperti keharuman bunga yang pasti akan semerbak ketika kita bertumbuh, fokus pada pertumbuhan sampai mekar sepenuhnya. Dan itulah hidup kita semua. Kita dianugerahi kehidupan yang sangat indah, sangat unik, sangat amazing sejak semula sampai selama-lamanya. Yang paling penting adalah menyadari cinta Tuhan yang luar biasa itu, yang terwujud di dalam diri kita sepenuhnya, baik di dalam tubuh, perasaan, jiwa, dan roh kita. Ketika kita bisa menerimanya, menyadarinya, dan menyaksikan dengan penuh syukur setiap peristiwa yang datang dan pergi sebagai kesempatan untuk mengasihi dan memuliakan Tuhan, maka hidup kita yang ada adalah sukacita, syukur, dan pengharapan. Tidak akan mengeluh, karena setiap peristiwa, baik maupun buruk, adalah kesempatan untuk membalas kasih Tuhan dengan memuliakannya melalui perbuatan-perbuatan yang baik. Karena sejak semula sampai selama-lamanya kita dikasihi oleh Tuhan dengan kasih yang tak terbatas. Yang paling penting bagi kita adalah menyadarinya. Bukan bahwa Tuhan berubah-ubah dalam mengasihi kita, tidak. Hanya perasaan kita yang berubah-ubah, pikiran kita yang berubah-ubah, pikiran kita yang muyak sendiri. Tuhan tetap sama, tetap ada di sana, menemani kita tanpa syarat, kasih yang sempurna, tanpa apapun juga. Yang ada adalah kasih, 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 dan kasih. Maka mari kita bersyukur dan handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.